makanan untuk adiknya tadi. Itu sudah dapat, Mas? Ya, pada itu ia menceritakan bahwa ia mendapatkan ajian yang bernama Arjuna Jelur. Ajian tersebut pemberian dari seorang resi bernama Resi Sagutro. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, ini di belakang ini ada wayang Oh, ini kok. Ya, Tumben ya Mas Gurit bawa wayang nih. Ini tokoh siapa Mas Gurit ini? Kalau di dalam pewayangan ini adalah salah satu dari Pandawa. Yang bernama Brotoseno yang saya ceritakan kemarin Mas Bayu. Ini adalah tokoh Brotoseno. Jika divisualisasikan di dalam wayang seperti ini wujudnya si Brotoseno itu tadi Mas Bayu. Nah, hitam ya Mas Gurit? Hitam, dan ada juga yang gembleng. Tadi ini ada beberapa versi. Jadi ada Brotoseno itu ada yang warnanya gembleng atau emas itu, dan juga ada yang berwarna hitam. Nah, ini saya jelaskan bahwa si Brotoseno juga mempunyai pusaka ini yang namanya Kuku Ponconoko. Itu seperti ini Mas Bayu. Ini Kuku Ponconoko. Pusakanya. Ya, benar sekali. Ini adalah salah satu dari Pandawa. Brotoseno atau Bimo atau nantinya bisa menjadi Werkudara juga ini Mas Bayu. Nah, Brotoseno ya? Ya, benar sekali. Nah, pemirsa, ini namanya Brotoseno. Brotoseno. Keren ya Mas Gurit? Keren juga. Nah, jadi Mas Gurit ini mau cerita apa Mas? Nah, berhubung kemarin saya juga membawa wayang Brotoseno. Brotoseno ini, nah kemarin kita telah membahas tentang Pandawa. Yang selamat dari kobaran api yang membakar Bali segala-gala kan Mas Bayu. Nah, saya menceritakan kemarin bahwasanya Pandawa itu berhasil lolos dari kobaran api melewati lorong yang telah disiapkan Yomowidura, berada di bawah Bali Segala-gala dan mengikuti lorong tersebut hingga sampai di pinggir hutan di negara Eka Cakra. Dan pada saat itu di situ ada garangan putih. Yang menuntunnya itu. Ya, menuntunnya hingga sampai ke pinggiran negara Eka Cakra seperti itu Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu diceritakan bahwa para Pandawa itu menyamar menjadi kawula biasa atau masyarakat biasa, agar dia tidak diketahui oleh para Kurawa, agar nantinya dia istilahnya tidak mau urusan dulu dengan para Kurawa seperti itu Mas Bayu. Nah, jadi dia setelah kejadian itu dia menjadi rakyat biasa ya? Rakyat biasa dan menyamar di negara Eka Cakra tadi Mas Bayu. Nah, diceritakan suatu ketika pada saat penyamaran di negara Eka Cakra tadi, Pinten dan Tangsin adalah, atau dalam Pandawa itu anak yang terakhir, anak yang dilahirkan Madrim, yang kembar tadi. Suatu ketika si Pinten dan Tangsin tadi menangis kepada ibunya Dewi Kunti tadi karena merasa kelaparan. Sampai kelaparan karena beberapa hari tidak makan pada saat itu. Nah, pada saat itu si Dewi Kunti tadi meminta tolong kepada si Brotoseno dan Permadi untuk mencari makan untuk adik-adiknya yang kelaparan itu tadi Mas Bayu. Nah, karena tidak tega juga melihat anaknya kelaparan Dewi Kunti tadi, akhirnya dia memotong rambutnya karena pada itu dia tidak mempunyai uang sama sekali. Dia memotong rambutnya untuk diberikan kepada si Brotoseno, nantinya dijual di pasar dekat Padukuhan Manahilan di negara Eka Cakra. Nah, pada saat itu si Brotoseno pun berangkat membawa
potongan rambut Dewi Kunti itu tadi untuk dijual di pasar. Nah, pada saat itu Permadi pun juga pergi, namun perginya tidak bersama Bratasena, dia pergi sendiri untuk mencari makan untuk adik-adiknya tersebut. Nah, pada saat itu di negara Eka Cakra itu yang memimpin negara Eka Cakra adalah seorang raja raksasa yang bernama Prabu Boko, Mas. Prabu Boko. Prabu Boko. Pada itu sang raja itu sang raja negara Eka Cakra tadi dia memiliki hobi yaitu memakan daging manusia atau kanibal jika di era sekarang. Dia itu seorang raja yang suka makan daging manusia. Nah, pada saat itu setiap hari itu rakyat masyarakat negara Eka Cakra tadi pasti menyerahkan seseorang untuk menjadi tumbal atau santapan dari rajanya itu, Raja Prabu Boko itu tadi. Nah, setiap hari satu-satu gitu. Satu-satu. Nah, pada saat itu ada yang menceritakan bahwa di negara Eka Cakra itu kaulan itu ngantek akan habis karena dimakan masyarakatnya, penduduknya itu hampir habis karena dimakan oleh rajanya sendiri itu tadi. Nah, suatu hari Prabu Boko tadi pada situ dia belum mendapatkan seserahan manusia yang akan dimakannya itu tadi. Nah, dia mengutus embannya yang bernama Emban Yaksi Rukmo Dewi mengatakan bahwa hari tersebut saatnya sang Demang Hijropo. Demang Hijropo adalah Demang di Padukuan Manahilan. Dia harus menyerahkan tumbal manusia. Pada situ saatnya si jadwal si Demang Hijropo tadi menyerahkan tumbal untuk dimakan Prabu Boko itu tadi. Namun pada saat itu Demang Hijropo belum menyerahkan. Maka dari itu sang raja tadi mengutus Emban Yaksi untuk menjemput Demang Hijropo itu tadi di Padukuan Manahilan itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di pasar Manahilan itu tadi Bratasena tadi yang membawa rambutnya Dewi Kunti itu tadi, dia duduk ya sambil memegangi rambut Dewi Kunti tadi yang ia bawa untuk dia jual itu tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu didatangi oleh seseorang yang ternyata Demang Hijropo itu tadi dan menanyakan apa yang dijual oleh si Bratasena itu tadi. Lalu Bratasena menjawab bahwa dia itu menjual rambut itu tadi. Nah, dia bingungan si Hijropo itu tadi kok rambut kok didol seperti itu. Terus apa yang dia lakukan, Mas? Nah, pada saat itu karena merasa kasihan si Bratasena itu tadi si Hijropo tadi kasihan kepada si Bratasena, maka si Hijropo tadi membantu dengan membeli rambut yang dibawa Bratasena itu tadi. Nah, Demang Hijropo pun juga menanyakan yang dibawa itu ada rambut siapa, kok bagus sekali seperti itu. Nah, Bratasena perlu menjawab bahwa rambut tersebut milik ibunya, yaitu Dewi Kunti yang sedang bersamanya, bersama para Pandawa di pinggir hutan Eka Cakra itu tadi. Nah, waktu itu kaget si Demang Hijropo, Mas. Kaget karena loh Dewi Kunti kan istri Prabu Pandu, dan raja besar dari negara Astina. Jadi dia sudah tahu ya, Mas? Sudah tahu karena Prabu Pandu itu sangat terkenal juga, Mas Bayu. Dari beberapa negara tuh ada yang mengenal Prabu Pandu itu tadi bersama keluarganya, karena negara Astina itu adalah negara yang besar. Nah, pada saat itu kaget loh kok bisa didol ki ngopo Dewi Kunti seperti itu. Lalu si Bratasena menceritakan bahwa dia itu habis di Plokota itu diapusi oleh para Kurawa itu tadi. Pada saat cerita si Bali Golo-Golo itu dia menceritakan kepada si Hijropo dan hingga sampai dia berada di hutan Eka Cakra itu tadi bersama Dewi Kunti. Nah, pada saat itu si adiknya Pinten Tangsin itu kelaparan, maka Dewi Kunti memotong rambutnya untuk dijual dan nantinya untuk dibelikan makanan agar dimakan oleh adiknya Pinten dan Tangsen itu tadi. Nah, si Hijropo semakin kasihan pada saat itu. Nah, akhirnya Demang Hijropo tadi meminta kepada si Bratasena untuk membawa saudara-saudaranya dan juga Dewi Kunti juga untuk sementara itu tinggal di tempatnya si Demang Hijropo itu tadi. Nah, terus itu mau apa enggak, Mas? Nah, pada saat itu si Bratasena akhirnya mau lalu menjemput si kelima saudaranya tadi, saudara-saudara yang berada di hutan tadi juga Dewi Kunti untuk diajaknya ke rumah si Demang Hijropo itu tadi. Nah, itu baik hati juga. Nah, sesampainya singkat cerita setelah Dewi Kunti dan adik-adiknya diboyong ke Padukuan Manahilan, tempatnya si Bratasena, Dewi Kunti itu bersama para Pandawa mengucapkan terima kasih lah kepada si Demang Hijropo karena telah mau menampung istilahnya, mau menampung sementara Dewi Kunti dan anak-anaknya itu tadi. Nah, Hijropo pada itu sangat senang karena orang Iro yang tempatnya rumah itu tadi disegani disinggahi oleh Dewi Kunti itu tadi, seorang istri dari negara
istri raja dari negara Astina itu tadi, Swargi Prabu Pandu itu tadi. Pada saat itu tiba-tiba pada saat sedang mereka asik bercerita itu tadi datang anak Hijropo tadi yang bernama Bambang Rawan. Mengabarkan bahwa di Padukan Manilan kedatangan Mban Yaksi tadi utusan Prabu Boko itu tadi, utusan meminta tumbal manusia itu tadi, mencari Demang Hijropo untuk menagih tumbal yang akan diserahkan kepada Prabu Boko itu tadi. Hijropo pada situ kaget karena dia sedih, dia tidak mempunyai orang untuk diserahkan kepada Prabu Boko. Lalu si Bratasena menanyai mengapa seperti itu. Lalu si Demang Hijropo pada itu juga menceritakan apa yang telah dialami di negara Eka Cakra. Si Bratasena akhirnya mau atas usulan Dewi Kunti. Dewi Kunti itu meminta Bratasena untuk membantu Demang Hijropo juga kalau bisa negara Eka Cakra itu tadi. Bratasena lalu mengatakan kepada Hijropo agar ia diserahkan kepada si Prabu Boko itu tadi sebagai tumbal, istilahnya sebagai santapan Prabu Boko. Oh, jadi dia malah menawarkan diri ya? Menawarkan diri. Nah, pada situ karena si Bratasena pun juga ingin mengetahui seberapa kekuatan si Prabu Boko itu tadi. Istilahnya dengan si Bratasena menjadi tumbal itu tadi, otomatis dia akan diserahkan kepada Prabu Boko itu tadi, dan dengan mudah dia bisa bertatap muka dengan Prabu Boko. Dan juga itu bisa mengetes kesaktiannya si Prabu Boko itu tadi. Akhirnya si Hijropo tadi menemui Mban Yaksi bersama Bratasena, dan si Mban Hijropo mengatakan kepada Mban Yaksi bahwa dia telah mempunyai seseorang untuk dimakan Prabu Boko itu tadi, yaitu si Bratasena tadi. Senang sekali si Rukmadewi akhirnya kembali ke negara Eko Cokro itu tadi, membawa Bratasena itu tadi, Mas Bayu. Serahkan ya itu nanti. Serahkan. Sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut lagi, silahkan diminum dulu ya, Mas Bayu. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran tentang cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, terus gimana itu Mas Guri? Nah, singkat cerita pada saat itu di negara Eka Cakra, Sang Raja Prabu Boko itu tadi menerima kedatangan Mban Yaksi yang membawa Hijropo dan si Bratasena itu tadi. Nah, pada saat itu melihat seseorang yang dibawa Hijropo tadi, Prabu Boko senang sekali karena perawaan si Bratasena itu tadi. Bratasena ini sekali itu tinggi besar sekali. Nah, merasa jika dimakan oleh Prabu Boko pastinya akan kenyang sekali karena tinggi besar perawaannya si Bratasena itu tadi. Nah, akhirnya si Demang Hijropo tadi istilahnya menyerahkan kepada si Prabu Boko. Lalu Prabu Boko itu pun akhirnya mengutus si Demang Hijropo sebelumnya untuk membumbui, Mas Bayu, membumbui si Bratasena itu dengan bumbu rujak. Jadi sebelum dimakan si Prabu Boko, si Bratasena itu minta dibumbui. Jadi agar mungkin ada yang menceritakan agar Bratasena dagingnya nanti bisa lebih nikmat seperti itu. Nah, akhirnya si Bratasena pun dihadapkan ke Prabu Boko. Lalu si Bratasena istilahnya nantang si Prabu Boko, ya istilahnya aku gelem mbok pangan ning kowe kudu bisa ngalahke aku dhisik. Aku ikhlas mbok pangan ning kowe iso ngalahke kasektenku dhisik. Lah pada saat menantang itu Mas. Menantang dulu. Nah, pada saat gimana reaksi Prabu Boko itu? Prabu Boko pada saat itu merasa diremehkan karena seorang raja kok ditantang oleh rakyat biasa. Karena pada itu belum jadi santapannya. Belum mengetahui bahwa si Bratasena adalah putra Pandu itu tadi. Nah, maka dari itu menerima si Prabu Boko itu menerima tantangan si Bratasena, maka terjadi peperangan di antara Prabu Boko dan si Bratasena itu tadi. Terjadi peperangan di alun-alun negara Eka Cakra. Disekseni para punggawa atau abdi-abdi negara Eka Cakra dan masyarakat negara Eka Cakra. Perang sengit terjadi di antara Bratasena melawan si Prabu Boko. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Boko tadi kalah dengan kukunya si Bratasena itu tadi, Mas Bayu, yang ini tadi kuku Ponconoko itu tadi. Nah, kuku Ponconoko ini ditancapkan tepat di lambungnya si Prabu Boko hingga dirobek oleh si Bratasena hingga membuat Prabu Boko tadi
tewas Mas Bayu, terjatuh dan terkapar hingga tewas seperti itu. Jadi Prabu Boko itu tewasnya dengan kukunya kuku itu. Panconokone si Bratasena itu tadi. Nah, pada saat itu Punggawa dan abdi negara Eko Cokro, anak buah si Prabu Boko tidak terima atas kematian rajanya tersebut. Bratasena akhirnya maju berperang melawan abdi-abdi, namun para prajurit-prajurit negara Eka Cakra tadi kalah semua. Nah, akhirnya masyarakat negara Eka Cakra sorak gembira Mas Bayu, bergembira karena rajanya yang ia takuti tadi, si Prabu Boko tadi telah tewas. Dia ibaratnya terbebas dari ketakutan yang telah menghantui negara Eka Cakra itu tadi. Malah senang ya itu Mas. Malah senang karena itu rajanya sudah sangat jahat sekali ya. Sudah jahat sekali. Nah, karena setiap hari dia harus makan daging manusia itu tadi, masyarakat negara Eka Cakra otomatis pasti ketakutan. Itu giliran harus dipangan Prabu Eko Cokro itu tadi. Nah, singkat cerita setelah kematiannya si Prabu Boko itu tadi, anak Hijropo tadi bernama Bambang Rawan tadi mengucapkan terima kasih lah kepada si Bratasena karena telah membantu, dan dia bersumpah jika nanti Pandawa membutuhkan bantuannya Bambang Rawan tadi, ia bersedia membantu walaupun nyawa sebagai penggantinya, karena dia telah membebaskan belenggu negara Eka Cakra tadi. Ucapan terima kasihnya. Nah, ucapan terima kasih. Nah, akhirnya si Bratasena itu kembali ke Manahilan dan menemui si Ibu Kunti itu tadi bersama Demang Hijropo itu tadi. Nah, bersamaan pada saat itu Bratasena kembali ke Manahilan itu tadi. Ternyata Permadi juga kembali dari perjalanannya mencari makanan untuk adiknya tadi. Itu sudah dapat Mas? Ya, pada itu ia menceritakan bahwa ia mendapatkan ajian yang bernama Arjuna Jelur. Ajian tersebut pemberian dari seorang resi bernama Resi Sagutro. Itu menurut Serat Pustaka Raja. Pada saat itu Permadi tadi berada di sebuah dukuh bernama Medang Suruhan. Ia membantu merukunkan Resi Sagutro tadi dengan istrinya bernama Endang Sumekti, yang pada saat itu terlibat cekcok permasalahan keluarga yang membuat mereka pada saat itu si Demang Sagutro dan si Endang tadi berselisih paham istilahnya. Namun bisa terselamatkan rumah tangganya berkat si Permadi itu tadi Mas Bayu. Jadi itu ajian itu didapatkan karena dia membantu si Sagutro itu tadi. Nah, akhirnya Dewi Kunti itu senang karena anak-anak tadi Pandawa tadi mulai menunjukkan bagaimana dia berguna bagi kemaslahatan orang banyak, membantu orang-orang yang terkena masalah itu tadi. Nah, pada saat itu datang Bathara Brahma mengutus Pandawa agar menemui eyangnya Abiyasa di pertapan Saptarga. Nah, pada saat itu berangkatlah si Pandawa pindah dari Manahilan menuju ke Saptarga itu tadi Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang Seno Bumbu atau Bratasena yang berhasil membunuh raja kanibal dari negara Eka Cakra, yaitu Prabu Boko itu tadi Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Grit atas ini tadi. Nanti pasti ada lanjutannya ya Mas Bayu. Nanti tolong Mas Grit ceritakan di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kisah Prabu Boko yang mati oleh Bratasena dengan menggunakan kukunya. Nah, itu tadi mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.